Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Patrio, NIM 20222388, kelas S1 transfer 2020. Perkenalkan, saya Vikiana Haris Aditya, NIM 20222396 dari kelas SI S1 transfer. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim Widodo, NIM 20222391 dari kelas SI transfer. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bahwas Hasanu, NIM 20222392, kelas SI transfer. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Vika Sandi Nurlana, NIM saya 20222410 dari kelas S1 Sistem Informasi Transfer. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari final project yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Vikiana Haris Aditya, Abdul Ali Widodo, Bagus Patrio, Fawaz Hasanu, dan Vika Sandi Nurlana. Kami membuat website iklan pemasangan di mobil yang diberi nama stiker. Jadi stiker ini adalah jasa yang bergerak di bidang periklanan stiker mobil yang berlokasi di Yogyakarta. Kami menyediakan jasa pemasangan iklan yang dikerjakan oleh pekerja yang berpengalaman. Dengan alat canggih, kami menjadi jasa pengiklan yang praktis, cepat, dan juga efisien. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga cukup terjangkau. Prosesnya cepat dan praktis, kualitasnya terjamin. Adapun mengenai gambaran umum tentang website yang kita buat. Jadi website stiker yang kami buat dapat menampung data pengiklan, driver, kendaraan, iklan, dan juga karyawan. Kemudian stiker memberi kesempatan pengiklan untuk mendaftarkan produknya agar dapat diiklankan pada kendaraan yang kami punya serta mitra driver kami. Kemudian selanjutnya, pengiklan dapat melakukan registrasi dengan cara mengisi form yang tersedia pada halaman registrasi. Kemudian sistem ini berfungsi untuk pendataan driver, pengiklan, iklan, dan karyawan bukan menjalankan proses bisnis sepenuhnya pengiklanan pada mobil yang memerlukan data GPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vikiana Haris akan menjelaskan tentang fitur yang tersedia di web stiker. Fitur yang tersedia di web stiker antara lain ada login multi-user, fitur CRUD untuk iklan, driver, dan karyawan, fitur registrasi untuk pengiklan, dan verifikasi pengiklan baru. Sini kita masuk ke web stiker atau halaman indeks stiker. Terdapat menu home, about, service, portfolio, kontak, dan register. Ini bagian home web stiker. Lalu ada about. Di sini menampilkan tentang deskripsi stiker, jasa pemasangan iklan di mobil. Lalu ada service. Sini menampilkan tentang gambaran iklan di mobil. Ada rear window, full wrap, full back, dan full beside. Lalu ada daftar harga. Untuk rear window 1 juta, full wrap 7 juta, full back 2 juta, dan full beside 4 juta per bulan. Di sini semua harganya per bulan. Untuk 2 bulan tinggal dikalikan 2, 3 bulan tinggal dikalikan 3, dan seterusnya. Lalu ada portofolio. Di sini menampilkan perusahaan yang mempercayakan kepada perusahaan stiker untuk proses pengiklanan secara mobility. Contohnya seperti ini. Lalu ada kontak. Di sini menampilkan tentang lokasi, email, dan nomor, serta lokasi stiker berada. Lalu untuk pengiklan, jika ingin mengiklankan perusahaannya, bisa klik register. Lalu di sini mengisikan form yang ada, nama perusahaan, nama produk, alamat, email, nomor telepon, dan desain iklan. Setelah di sini memilih biaya.
sesuai kebutuhan pengiklan. Jika sudah, klik register. Lalu di bagian admin, halaman admin atau halaman dashboard ini terdapat total iklan, total driver, total pengiklan, total kendaraan. Di sini adalah data iklan yang sedang berjalan. Seperti ini. Lalu di menu dashboard terdapat dashboard dan tambah data iklan. Di tambah data iklan terdapat form seperti ini. Lalu pada menu karyawan terdapat tampil data karyawan dan tambah data karyawan. Tampil data karyawan dan tambah data karyawan. Kita klik tampil data karyawan. Di sini menampilkan data karyawan yang ada di stiker. Lalu jika ingin menambahkan data karyawan, kita klik tambah data karyawan. Untuk menambahkan data karyawan, kita perlu mengisi nama karyawan, username, password, level. Lalu klik simpan. Setelah itu ada menu driver. Di sini terdapat tampil data driver dan tambah data driver. Di tampil data driver, di sini menampilkan data seperti ini berupa nama driver, nomor telepon, alamat, pekerjaan, foto SIM. Lalu jika ingin menambahkan data driver, kita tinggal klik data driver. Untuk menambahkannya, kita isikan nama driver, nomor telepon, alamat, pekerjaan, dan foto SIM. Selanjutnya ada menu pengiklanan. Di sini terdapat data pengiklanan baru dan data pengiklanan terverifikasi. Di data pengiklanan baru terdapat seperti ini. Jadi setelah register tadi, setelah mengisikan form di sini, lalu klik register, akan masuk datanya akan masuk ke sini, ke data pengiklan baru. Ini merupakan data pengiklan yang belum terverifikasi. Jika sudah terverifikasi, data iklan akan masuk di sini. Ini merupakan data iklan yang sudah terverifikasi. Lalu ada menu kendaraan. Di sini terdapat tampil data kendaraan dan tambah data kendaraan. Kebetulan di sini baru ada satu data kendaraan seperti ini. Lalu jika ingin menambahkannya, kita tinggal klik tambah data kendaraan, lalu mengisikan nama driver, merek kendaraan, tipe kendaraan, nomor plat, dan tahun kendaraan, lalu klik simpan. Gitulah kira-kira. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Jasanu. Di sini saya akan mendemokan pada bagian fitur register. Yang pertama ini adalah bagian menu indeks stiker. Langsung saja kita pilih bagian register. Di sini langsung menuju ke register pengiklanan. Kita mengisi nama perusahaan yang akan memasangkan iklan stiker. Kita menuliskan PLN, nama produknya PLN, alamat Jalan Kalurang KM 10. Emailnya pln@gmail.com. Kita isikan nomor teleponnya. Lalu kita pilih desain iklannya, yaitu ini logo PLN.
kita pilih. Setelah itu kita memilih pada bagian biaya, ada rear window dengan harga 1 juta, full black dengan harga 2 juta, full beside dengan harga 4 juta, dan full wrap dengan harga 7 juta. Di sini saya akan memilih yang full wrap dengan harga 7 juta. Langsung memilih posisi iklan full wrap. Kita pilih register. Nah, setelah itu akan muncul silahkan lakukan pembayaran ke rekening Bank Mandiri berikut. Stiker konfirmasi melalui kontak kami setelah melakukan pembayaran. Setelah itu kita menuju ke halaman dashboard admin. Kita pilih menu pengiklan, data pengiklan baru. Nah, yang tadi diisi register ini akan menuju ke bagian sini, pengiklanan data pengiklan baru. Di sini ada button plus kecil di bagian pojok, kita pilih. Akan muncul aksi verifikasi dan delete, kita pilih bagian verifikasi. Langsung muncul data berhasil diverifikasi. Kita menuju ke data pengiklan terverifikasi. Nah, ini tadi yang berhasil kita tambahkan. Terus kita menuju ke menu dashboard, tambah data iklan. Nah, di sini hanya ada nama driver 1 yaitu Bedul. Terus kita isikan nama produk PLN. Terus kita pilih hasil yang telah dikerjakan, gambar hasil yang telah dikerjakan oleh pihak stiker. Ini hasilnya. Kita pilih simpan. Nah, data telah berhasil disimpan, akan muncul di sini nama driver Bedul, nama produk PLN, nama pengiklan PLN, tipe kendaraan Avanza, nomor driver 123456. Ini hasil dari foto kendaraan full wrap tadi. Terus di sini di bagian total ikan bertambah 1 menjadi 2, di total pengiklanan 4, dan ini tetap, ini juga tetap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur login. Fitur login ini dapat digunakan oleh admin dan karyawan. Ketika admin login dapat menambahkan data karyawan, tetapi jika karyawan yang login, fitur data karyawan ini tidak ditambahkan. Maksudnya ditambahkan itu di dashboard karyawan itu tidak ada di namanya. Di sini saya akan mencoba login dengan admin. Ya, seperti ini dashboard dari admin. Yang saya maksud tadi seperti ini, ada data karyawannya seperti ini. Kemudian saya akan melogout dan login dengan menggunakan data karyawan. Ya, seperti ini data karyawan. Masuk ke kendaraan, kita akan mencoba mendapatkan data kendaraan. Ya, di nama driver ini sudah ada nama Bedul. Nama driver ini tidak dapat diisikan manual karena harus diinput nama terlebih dahulu. Jadi
defaultnya ya ini namanya Bedul. Nama kendaraannya ada Toyota, Daihatsu, Mitsubishi dan lain-lain. Apabila kita klik Toyota, maka di tipe kendaraannya ini akan muncul jenis-jenis mobil dari Toyota seperti Avanza dan lainnya. Langsung saja kita masukkan platnya, misalkan AB. Nah, begini. Dan tahun kendaraan misalnya 2020 kita simpan. Ya, muncul nama driver seperti ini dengan nama Bedul, merek kendaraan Toyota, tipe kendaraannya Avanza, nomor plat seperti ini, dan tahun 2020. Ini bisa diedit, misalnya platnya tahun kendaraannya kita ganti jadi 2019 gitu aja. Kita update dan sudah terupdate. Apa kita delete? Coba kita delete. Kita klik OK. Iya, langsung ke delete. Seperti itu saja yang saya sampaikan untuk fitur login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CRUD pada tabel kendaraan. Pertama kita lihat tabel kendaraan. Ini kita telah membuka form tambah data kendaraan. Tambah data kendaraan di dalamnya ada nama driver, nama merek kendaraan, tipe kendaraan, nomor plat, tahun kendaraan. Nama driver sendiri kita ambil dari data dari tabel driver. Kemudian merek kendaraan ini kita ambil dari tabel merek, yaitu pada sini di sini ada tabel kendaraan, tabel merek, tabel tipe, tabel driver. Semua diambil dari tabel-tabel tersebut, dari merek, tipe, dan driver. Oke, kita lanjut ke codingannya. Ini adalah codingan tampilan dari form tambah data kendaraan. Yang perlu diperhatikan adalah action. Action di sini ada admin, aksi tambah kendaraan. Ini adalah admin adalah nama controller, aksi kendaraan tambah kendaraan adalah fungsi yang ada pada controller dan kita panggil dengan metode post. Jika ada gambar di dalamnya kita gunakan multipart form data yang type. Oke, yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah name. Name di sini berfungsi ketika admin. Ketika kita ingin mengambil data dari form, yaitu ketika this input post di sini adalah name yang ada pada form input. Ini di sini ada di driver. Oke, ke kendaraan tadi aksi tambah kendaraan. Kemudian data itu ini kayak ID driver ini sama dengan yang ada pada database. Kemudian kita tambahkan ke dalam kita inputkan insert ke dalam tabel. Ini kita panggil M kendaraan ini adalah nama model. Nama model ini udah kita load di atas, ada model kendaraan. Terus fungsinya adalah insert kendaraan. Insert kendaraan ini kita udah deklarasikan kita udah buat di sini insert kendaraan dengan query-nya adalah this db insert nama tabel terus data. Data ini dikirim dari controller. Dan jika sukses akan redirect ke tampil data kendaraan. Kemudian di bagian edit, tampil data kendaraan. Kemudian di bagian edit kita edit data ini berdasarkan ID. Kita tampilkan berdasarkan ID. Kita lihat controller edit ada di. Untuk menampilkannya kita gunakan by ID, kita panggil row. Jika ingin menampilkan satu data kita menggunakan row. Jika menampilkan seluruh data kita menggunakan result. Oke, di dalamnya kita panggil juga ada driver dan merek karena kita membutuhkan data kedua tabel ini. Selanjutnya untuk penyimpanannya kita menggunakan fungsi aksi edit kendaraan.
Jadi data yang dari form edit tadi, form edit tadi yang datanya ditampilkan berdasarkan ID, semua datanya kita ambil, kemudian kita masukkan, kita panggil, kita update ke dalam tabel kendaraan. Caranya yaitu panggil model kendaraan, kemudian fungsi update kendaraan, dan kita kirimkan data dan ID. Karena kita kan tadi berdasarkan ID, jadi yang kita ubah tidak seluruhnya, tapi hanya ID yang kita pilih. Oke. Ini di sini kita udah buat di update kendaraan. Query-nya where this db where ID kendaraan J itu. Jadi kalau kita buat itu where ada, kita ini adalah menunjukkan ID pada ID berapa yang datanya kita update. ID-nya tadi kita berapa? Ini ID-nya 11. ID 11 datanya yang kita update. Kita coba Pajero Sport karena kita ubah dari Toyota. Jadi kita yang Innova, biarkan nomor platnya kita hanya cuman contoh pengubah. Oke, datanya udah kita ubah ke Kijang Innova pada ID 11 ini. Datanya kendaraan. Nah, di sini mengapa di kendaraan sini hanya datanya cuman ID? Ini digunakan untuk penghubung antar tabel. Jadi ini tabel semua ini sudah kita hubungkan, sudah kita relasikan. Jadi untuk memanggil ketika ingin join tadi seperti di kendaraan sini, ada join ke merek, join ke tipe, join ke tabel driver, kita gunakan ID-nya saja. Jadi misalnya kalau ternyata nama kendaraan ada di tabel kendaraan dan di tabel driver, jadi kita tidak perlu menambahkan kolom nama kendaraan pada kedua tabel, tapi cukup di salah satu saja, kemudian kita panggil menggunakan ID. Selanjutnya delete kendaraan juga berdasarkan ID. Caranya this db where ID kendaraan ID, kemudian panggil function delete kendaraan. Ini function get merek, terus get tipe, ini adalah untuk memanggil data merek kayak yang tadi di sini kita tambahkan data kendaraan untuk merek. Ini semua ini dipanggil menggunakan function get merek tadi. Kita pilih satu, bebaskan ID. Ini juga get tipe. Kita coba tampil data kendaraan. Dan ketika ingin delete, ini berdasarkan ID tadi, delete. Kita coba delete. Oke, datanya sudah kita delete. Demikian penjelasan tabel CRUD tabel kendaraan, penjelasan tentang CRUD tabel kendaraan yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.